Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku. Mudah-mudahan dalam hari ini kita selalu diberikan sehat walafiat serta nikmat iman dan Islam. Amin. Oke, murid-muridku, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang salat berjamaah ya, dan salat munfarid. Nah, untuk lebih jelasnya, ada apa standarnya? Kita lihat langsung. Yang pertama, kompetensi dasarnya, memahami tata cara salat berjamaah dan munfarid. Kompetensi dasarnya adalah menjalankan perintah salat jamaah dan munfarid. Dua, mempraktikkan salat berjamaah dan salat munfarid. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang salat berjamaah. Jadi salat berjamaah itu seperti apa dan atau salat munfarid itu seperti apa, nanti akan kita bahas. Oke, lanjut next. Nah, di sini ada pengertiannya dari materinya ada pengertian dan dalil pilihan keutamaan, syarat salat berjamaah, ketentuan salat berjamaah, dan praktek salat berjamaah. Adalah 4 poin yang akan kita bahas di materi kali ini anak-anakku. Nah, salat berjamaah ini terbagi menjadi 3 macam ya, atau 3 kategori. Yang pertama salat sunnah berjamaah, yang keduanya posisi dalam berjamaah, yang ketiganya halangan salat berjamaah. Jadi pasti kita ini ketika melaksanakan salat berjamaah akan ada menemukan yang seperti ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama dipimpin oleh yang ditunjuk sebagai imamnya. Itu definisi dari salat berjamaah. Salat munfarid pengertiannya adalah salat yang dilakukan secara sendiri ya, atau mungkin ketika kita sedang masbuk atau sedang imam sudah selesai itu jadi kita melaksanakan salat munfarid. Oke, lanjut. Dalil dan keutamaan saat berjamaah ada salatul jamaah wa afdalu min salatil fadl bi sibi wa syirri bina daroza. Dari Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri dengan 27 derajat. Oke, lanjut. Syarat salat berjamaah. Di sini adalah syarat-syarat salat berjamaah. Yang pertama ada imam, pemimpin, itu pasti ya. Karena setiap salat berjamaah itu wajib mengadakan adanya imam. Yang kedua adanya makmum, pengikut atau jamaah salat itu bisa terdiri dari lebih dari satu ya. Itu boleh dikatakan salat berjamaah. Mau dua pun itu bisa. Dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Itu definisi dari salat berjamaah. Syaratnya salat makmum sesuai dengan kaidahnya. Oke. Imam. Nah, imam di sini adalah orang yang memimpin salat berjamaah. Syarat-syarat jadi imam adalah sudah balik. Itu wajib ya. Kalau kita imamkan anak kecil kan nggak bisa. Yang kedua fasih dan hafal bacaan salat ya. Jadi syaratnya jadi imam itu harus fasih dalam membaca makharijul hurufnya, tajwidnya, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiganya bukan orang yang dibenci jamaah ya, karena khawatir kalau ketika kita sholat ada orang yang kita tidak sukai, pasti kita akan meninggalkan. Itu sebenarnya walaupun tidak boleh ya, itu nanti khawatir seperti itu. Mengetahui syarat dan rukun serta hal yang membatalkan sholat. Jadi kita syarat sholat ada berapa, yang membatalkan sholat itu apa, ya kita sudah tahu. Jadi imam itu. Yang ketiga imam pria untuk pria dan wanita saling, sedangkan imam wanita untuk pria. Jadi imam pria boleh untuk pria dan boleh juga untuk wanita seperti kita lihat nanti akan kita hadapi adalah taraweh ya. Taraweh ini adalah imam yang makmumnya itu ada laki-laki dan perempuan. Dan imam wanita boleh juga dengan wanita. Lanjut, makmum. Makmum adalah orang yang mengikuti imam dan dalam salat berjamaah. Syarat menjadi makmum itu ada berniat mengikuti imam. Nah, makmuman ya harus menjadi makmum. Tidak mendahului gerakan imam ya. Jadi kita harus mengikuti gerakan imam tapi tidak boleh mendahului. Salat sesuai dengan salat imam ya harus sama ya, mengikuti imam dalam segala gerakan salat ya, jadi harus seirama. Kalau imam ruku kita ruku, kalau imam itidal kita itidal, kalau imam sujud kita sujud. Berada di belakang imam dalam satu ya, tidak merupakan kepada imam, tidak bermakmum kepada imam gitu ya.
Oke, lanjut. Macam-macam makmum. Oke, makmum di sini muafik, yakni makmum yang tidak terlambat. Makmum masbuk, yakni makmum yang terlambat. Makmum munfarid, ya akan makmum yang menyalahi gerakan imam. Itu adalah kategori makmum. Lanjut. Posisi imam dan makmum, ya maaf ya kalau kurang jelas gambarnya. Posisi seperti ini adalah tidak boleh sejajar seperti ini, harus di belakang imam, ya. Kalau sejajar ini namanya munfarid masing-masing. Terus ini di belakang imam. Terus yang keempat ada satu imam, dua makmum. Yang ketiga tiga imam, dua makmum, ya posisinya. Nah, di sini adalah salat-salat yang bisa dikerjakan berjamaah. Yang pertama salat fardu, yaitu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua salat Jumat, yang ketiga salat tarawih, yang keempat salat Idul Fitri dan Idul Adha, yang kelima salat jenazah, yang keenam salat istisqa atau salat minta hujan, itu yang ketujuh salat gerhana bulan dan matahari, yang kedelapan salat witir. Itu ada 8 salat yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Kalau salat sunnah ada yang sendiri, ya, ada juga. Nah, di sini ada halangan salat berjamaah. Yang pertama hujan. Mungkin kalau hujan kan bisa jadi bubar juga, ya. Kalau buat angin topan atau udara sangat dingin, halangan bisa menghalangi ketika makan sudah terhidang dan perut terasa lapar, itu lebih baik membatalkan dulu, makan dulu biar jadi fokus sholatnya. Ingin buang air besar atau zikir maka kita mungkin pernah mengalami kalau kita sedang sholat, kita akan merasa kebelat, itu pernah pasti mengalami, itu bisa menghalangi sholat berjamaah, ya. Takut datangnya bahaya. Nah, takut datang bahayanya ini ketika kita sedang sholat berjamaah, kita khawatir di dalam hati kita nanti ada yang menusuk dari belakang atau menjahili dan sebagainya, atau takut ada yang dicuri. Nah, itu yang bisa juga menghalangi salat berjamaah. Yang keenam sakit. Sakit ini kategorinya tergantung, ya. Kalau dia bisa bisa berjalan, kalau sakit kecil lah mungkin dia bisa ikut, tapi kalau sakit parah mungkin dia tidak bisa melaksanakan salat berjamaah. Yang ketujuh setelah makan makanan daripada mulut. Ini makruh, ya, ketika kita makan seperti maaf jengkol atau petai yang jika bisa mengganggu orang jamaah yang lain, itu bisa menghalangi salat berjamaah. Nah, di sini ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Ada poin A, B, dan C. Jika pilihan Anda benar, maka silakan langsung memilih jawabannya. Oke, lanjut. Nah, di sini soalnya adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah seorang di antaranya menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum, merupakan pengantin dari salat berjamaah, salat sunnah, salat Jumat, salat jamaah. Nah, berarti dong kita pilihannya adalah salat berjamaah. Oke, lanjut. Makmum yang datang terlambat dan menemukan imam telah ruku pada rakaat pertama dikenal dengan istilah makmum, munfarid, mufarik, masbuk, marfu. Jawaban yang cocok adalah poin C, ya, masbuk. Posisi berdiri makmum laki-laki jika sendiri adalah depan imam, di belakang imam, sisi kanan sejajar imam, sisi kiri sejajar imam. Nah, di mana nih yang poin bagus adalah di belakang imam. Di antara perkara di bawah ini yang tidak termasuk halangan menghadiri salat berjamaah di masjid dan musola adalah hidangan tersaji saat lapar, cuaca sangat dingin, hujan lebat, sibuk bekerja. Di antara perkara di bawah ini yang tidak termasuk halangan, yang pada hidangan tersebut tadi terjadi jelas, ya, cuaca sangat dingin sudah jelas, hujan lebat, berarti jawabannya adalah D. Orang yang tinggal dalam salat berjamaah disebut, orang yang tertinggal dalam salat berjamaah disebut masbuk, munfarid, munkati, munfarid. Nah, tadi jawabannya adalah masbuk. Salat yang dilakukan sendiri disebut adalah salat munfarid, munfaqih, jamak, qasar. Ya, jelas tadi munfarid. Munfarid adalah salat yang dilakukan secara sendiri. Salat apa yang dilakukan dengan berjamaah? Salat zuhur, maghrib, isya, semua benar, ya. Jawabannya adalah D. Oke.
Di bawah ini syarat salat berjamaah kecuali ada imam, ada makmum dan imam, ada pengajian. Kecuali ini adalah poin D, ada pengajian. Oke. Di bawah ini cara mengerjakan salat berjamaah kecuali. Nah, kata kecuali ini kita bisa di poin cara mengerjakan salat berjamaah. Makmum mengikuti imam, udah pasti. Makmum berniat salat berjamaah, udah pasti. Makmum berada di belakang imam, pasti. Makmum lebih pintar dari imam. Nah, yang ini, makmum tidak boleh lebih pintar dari imam. Itu syarat untuk menjalankan sholat berjamaah. Karena makmum harus mengikuti imam. Hikmah salat berjamaah adalah mampu memupuk rasa persaudaraan, membuat kita jadi beriman, membuat kita minder, kita bisa bercanda karena banyak orang ketika sholat. Yang paling cocok adalah poin B, membuat kita jadi beriman.